Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Tempat Belajar. Pada video kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai soal P3K Matematika SMP part 1. Ini merupakan soal-soal yang keluar di soal-soal P3K yang keluar di tahap pertama. Ini bocoran soal dari teman saya yang sudah mengikuti tes P3K kemarin. Jadi soal nomor 1 sampai soal nomor 5 itu masih mudah. Nanti ada part 2, part 3 dan selanjutnya ya. Nanti kita dia sudah berikan bocoran soalnya. Ini kita bahas dulu soal bentuk soal yang seperti ini part 1. Nanti kita akan lanjut ya. Langsung saja kita ke soalnya. Untuk soal nomor 1, negatif 48 dikurang negatif 40 dibagi 5 ditambah negatif 7 dikali 16. Nah, kalau soalnya seperti ini, ingat pasti pembagian dan perkalian terlebih dahulu ya. Jadi kita bisa bantu dengan membuat tanda kurung. Nah, seperti ini. Jadi sama dengan negatif 48 dikurang, ini dikurang ya, 40 dibagi 5, negatif 40 dibagi 5 sama dengan negatif 8 ya, ditambah negatif 7 dikali 16 berarti negatif 112 ya. Mohon koreksiannya ya teman-teman, supaya nanti kalau misalnya salah kan bisa diperbaiki di kolom komentar. Kemudian ini negatif, jadi ditambah 8, ini positif dengan negatif, jadi negatif 112. Sama dengan negatif 48 ditambah 8, ini jadi negatif 40 dikurang 112. Negatif dengan negatif, jadi negatif 152. Oke, selesai ya. Nanti ada pilihannya A, B, C, D. Seingat teman saya bentuk soalnya seperti ini. Ini soal nomor 1. Kemudian kita lanjut di soal nomor 2. 3400 per mil dikurang 12/3. Ini soal nomor 2 ya. Ditambah 0,6. Nah, kalau bentuk soalnya seperti ini, per mil per 1000 ya, kalau persen per 100. Kalau bentuk soalnya seperti ini, berarti kita buat pecahan menjadi pecahan biasa ya. Misalnya 3400 per mil, berarti 3400 per 1000. Oh iya, ini lupa, ini negatif 152. Nah, kita lanjut di soal nomor 2. Kita ubah menjadi pecahan biasa, jadi 3400 per 1000. Ini bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 100 ya. Kemudian dikurang 3 dikali 2, 3 dikali 1 tambah 2, 3 dikali 1 3 tambah 2, 5 per 3. Ditambah 0,6 jadi 6 per 10 ya, karena satu angka belakang koma. Nah, ini jadi 34 per 10 dikurang 5 per 3 ditambah 10, 6 per 10. Kalau bentuk soal seperti ini, kita cari KPK dari 10, 3, dan 10. KPK-nya 30 ya. Nah, 30 bagi 10, 3 dikali 4, berapa teman-teman? 102 ya. 102, kemudian 30 dibagi 3, 10 kali 5, 50. 30 bagi 10, 3 kali 6, 18. Kalau udah sama penyebutnya, kita bisa langsung operasikan. 102 dikurang 50 ditambah 18. Ini sama dengan 70 per 30. 70 per 30 nih sama dengan, bisa disederhanakan ya, jadi 7 per 3 sama dengan 2, 1 per 3. Oke, selesai. Jadi soal nomor 2 jawabannya adalah 2, 1 per 3. Oke ya, sangat mudah ya untuk yang part pertama ini, masih mudah. Kemudian soal nomor 3.
soal nomor 3, Pak Tommy mempunyai sebidang tanah. Sepertiga dari luas tanahnya digunakan untuk bangunan, 25% bagian untuk kolam, dan sisanya untuk kebun. Berapa bagian tanah yang digunakan untuk kebun? Nah, sebidang tanah kita anggap dengan 1. Kemudian sepertiga dari luas tanahnya untuk bangunan, 25% untuk kolam. Berarti ini ada 2 nih. Berarti kan dikurang nih, sebidang tanah dikurang untuk bangunan dan dikurang untuk kolam supaya dapat untuk ke kebun. Berarti satu bidang ini dikurang sepertiga dan 25%. Udah seperti ini saja. Ini dapatlah dia bagian tanah yang digunakan untuk kebun. Kita cari ya teman-teman. 1 dikurang 1/3 ditambah 25%. Ini 25/100. Kemudian 1 kita keluarkan saja dari kurungnya supaya cepat ya. 1/3 ini dikurang 25/100. Nah, kita cari ini 1 ini berarti 1/1 ya. Kita cari KPK dari 1, 3, dan 100, ini 300. Kita pakai 300 ya. Nah, 300 dibagi 1, ini tetap 300 kali 1. 300 bagi 3 kali 1, 100. Ini 75. Jadi ini sama dengan 125/300. Disederhanakan saja teman-teman. Jadinya 5/12 ya. Bagi 5 dulu deh. 125 bagi 5, ini 25. 300 bagi 5, 60. Ini bisa disederhanakan lagi, sama-sama dibagi 5, jadi 5/12. Tidak bisa disederhanakan lagi, udah sampai sini. Apakah ada 5/12? Ada ya. Jadi bagian tanah yang digunakan untuk kebun itu adalah 5/12 bagian. Jawabannya adalah yang B. Kemudian soal nomor 3. Nah, soal di P3K itu ada perpangkatan juga. Ada teman yang menemukan soalnya seperti ini, ada pangkat negatif, ada pangkat positif, ada pangkat negatif, ada tambah atau kali atau bagi, ada. Kemudian ada juga yang per tapi pangkatnya negatif, ada juga ada yang per pangkatnya positif dan lain sebagainya. Pokoknya yang perpangkatan ada keluar ya teman-teman. Siap-siap ya untuk di tahap kedua. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4 langsung saja. Di soal nomor 4, 2 pangkat negatif 3 ditambah 3 pangkat 2 dikali 6 pangkat negatif 2. Kalau pangkat negatif itu per ya, ingat ya. Pangkat negatif itu sama dengan 1/2 pangkat 3. Supaya pangkatnya positif kita jadikan per. Ditambah 3 pangkat 2 dikali 6, 1/6 pangkat 2. 1 per ya. Kalau udah seperti ini, berarti 1/2 ini semuanya dipangkatkan 3. Pindahkan ini, pindahkan di atas. Yang tadinya pangkat 3 di bawah, kita pindahkan ke atas. Supaya 1/2-nya kita pangkatkan 3. Ditambah 9 dikali 1/6 pangkat 2. Nah, kalau udah bentuknya seperti ini, berarti kan pangkat 3. Jadi 1/2-nya pangkat 3, berarti 1/2-nya ada 3 kali. Ditambah 9 dikali 1/6. Ini berarti 1 per berapa nih? 1/8 ya. 1/8 ditambah, ini bisa disederhanakan ya. Ini dapatnya 3 bagi 3, ini 2. Sama-sama dibagi 3. Ini tambah 3 dikali 1/2 dikali 1/6. Nah, kalau seperti ini bisa disederhanakan juga. 6 dan 3. Ini 1, ini 2 ya, sama-sama dibagi 3. Jadi 1/8 dikali 1/2
dikali 1/2. Oke, ini ditambah ya teman-teman. Jadi yang dikali dulu, jadi 1/8 ditambah 1/4. Nah, kalau seperti ini tidak bisa langsung dijumlahkan ya, karena tambah, berarti harus disamakan penyebut. Penyebutnya 8, ini tetap 1, ini jadinya 2, jadi 3/8. Oke, jawaban nomor 4, 2 pangkat negatif 3 ditambah 3 pangkat 2 dikali 6 pangkat negatif 2, itu jawabannya adalah 3/8. Ini masih mudah ya teman-teman ya. Soal nomor 5, dalam rangka memperingati HUT RI, pagar kelurahan dipasang lampu hias berwarna merah, kuning, dan hijau. Ketiga lampu diatur sedemikian hingga lampu merah menyala setiap 8 detik, lampu kuning menyala setiap 10 detik, dan lampu hijau menyala setiap 12 detik. Jika pertama kali ketiga lampu menyala bersamaan pada pukul 19.47, pada pukul berapa ketiga lampu akan menyala bersamaan kembali? Ini juga ada soalnya keluar kemarin. Permasalahan seperti ini kita bisa menyelesaikannya dengan cara KPK ya teman-teman. Cari KPK dari 8, kemudian 10 dan 12. Oke. Kita cari dulu KPK dari 8. KPK dari 8 itu 2 pangkat 3. 10 itu 2 kali 5. 12 berarti 2 pangkat 2 kali 3. Kita cari KPK-nya dari 8, 10, dan 12 itu adalah ini ya, 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 sama dengan 8 kali 3 kali 5. Sama dengan 120. Ini masih detik ya. Ini kan 8 detik, 10 detik, 12 detik. Berarti ini masih detik. Karena 120 berarti ini sama dengan 2 menit. Jadi lampu menyala bersamaan, tinggal ditambahkan aja 19.47 ditambah 2 ya, 2 menit ya, ditambah 2 menit sama dengan 19.49. Jadi ketiga lampu akan menyala bersamaan kembali, yaitu pada pukul 19.49 ya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita atau materi kita P3K Matematika SMP. Ini part 1 5 soal dulu. Nanti part 2-nya 5 soal lagi ya. Bentuk soalnya yang keluar di tahap pertama. Jadi teman-teman siap-siap yang di tahap pertama itu keluar di tahap kedua. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa supportnya channel YouTube Tempat Belajar dengan cara like, comment, subscribe, dan share video-videonya. Jangan lupa ditekan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman kalau misalnya saya upload mengenai soal-soal P3K, teman-teman bisa langsung masuk di YouTube-nya. Ada notifikasinya ya. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.